Bapak Ibu dengar, biar Anda bisa lebih memahami ya. Oke. Mukatab itu artinya apa dalam bahasa Arab? Hancur. Karena ini gunung pernah hancur. Jadi kita lihat gunung itu dari tempat parkir bus kita yang besar sampai ke sini. Itu gunung yang hancur. Karena namanya mukatab. Artinya apa dalam bahasa Arab? Hancur. Oke. Nah, Bapak Ibu, gunung ini pernah dipindahkan oleh orang Kristen di Mesir pada abad ke-10. Bagaimana bisa memindahkan gunung? Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab, Matius 17 ayat 20 katakan apa? Jika Anda punya iman sebesar bisa memindahkan. Jadi gara-gara ayat itu gunung dipindahkan. Ya, Bapak ketawa ya. Tapi Bapak nggak tahu bahwa itu benar terjadi. Benar. Ya. Bapak Ibu, abad ke-10, jadi 1000 tahun yang lalu, ada satu raja di Mesir, dia adalah raja Islam di sini. Dia abad ke-10. Raja Al-Mu'izz. Ya, dia tidak suka orang Kristen di Mesir. Terus gimana? Dia mulai cari kesalahan bagi orang Kristen di sini. Akhirnya dia ketemu ayat ini, dia langsung ketawa. Mana ada manusia yang bisa memindahkan gunung? Jadi dia bilang apa? Ini kesalahan yang saya bisa ambil terhadap orang Kristen, karena pasti nggak ada yang bisa membayangkan bahwa manusia bisa memindahkan gunung. Jadi dia panggil Paus Mesir. Paus Mesir sebagai kepala orang Kristen. Dia bilang kepada Paus Mesir, tersebut di Alkitab yang punya kamu bahwa bisa memindahkan gunung. Jadi kamu sebagai kepala orang Kristen di sini, saya ada satu gunung di sini. Saya minta kamu memindahkan gunung ini. Dan kalau kamu tidak bisa, saya akan membunuh kamu sama seluruh orang Kristen. Atau pindah ke Islam, karena artinya imannya salah, nggak ada yang namanya kekristenan ini, karena buktinya nggak bisa. Dan dia kasih dia kesempatan cuma 3 hari, Bapak Ibu. Setelah itu Paus Mesir kembali ke rumahnya. Waktu itu rumah Paus Mesir di mana? Di gereja gantung yang tadi itu, ya, gereja gantung. Dia kembali ke rumahnya, mulai berdoa kepada Tuhan, minta tolong, karena kalau tidak dipindahkan gunungnya, mereka semua dibunuh. Ya, dan kita sudah tahu bagaimana di sini. Ya, akhirnya bisa lihat di gambar ini, Bapak Ibu. Gambar yang di sana. Tentang Markus. Ya, ada Bunda Maria itu. Dan Paus Mesir lagi jongkok pakai hitam. Dia menampakkan diri kepada dia dan bilang jangan takut, gunungnya akan dipindahkan. Tapi harus berdoa, berpuasa selama 3 hari. Kamu sama seluruh orang Kristen. Dan nanti ada orang yang namanya Simon, itu tulangnya. Simon yang akan memimpin doa dan gunungnya akan dipindahkan. Oke? Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Matius 13 yang cocok kalau biji sesawi tadi kan? Iya. Matius 13 31 sampai 35. Matius 13 31 sampai 35. Mulai berdoa dan nangis. Berdoa jadi nangis. Karena kalau tidak dipindahkan dunia, Khotbahmu yang ada di ulang tahun Bapak itu biji sesawi. Biji sesawi. pokoknya gimana ini? Pasti mereka tidak percaya. Setelah mereka selesai doa, Bapak Ibu, terjadi gempa besar sekali di sini. Perubahan kan? Bapak Ibu, kalau di Mesir tidak ada gempa. Tidak ada gempa. Tapi waktu itu Bapak Ibu, terjadi gempa besar. Dan seperti orang angkat gunung pindah turun. Naik pindah turun. Dan waktu itu berangkat, bisa lihat matahari di bawah. Ini bisa lihat ya. Dunia seperti orang. Awal gunung pindah turun. Setelah
terangkat, pindah turun, gunungnya benar-benar hancur. Gunungnya dipindahkan sampai ke sini Bapak. Makanya hari ini namanya Mukatam. Mukatam, karena hancur. Mukjizat. Jadi Bapak Ibu, itu benar mukjizat terjadi di Mesir. Bukan cerita dari saya untuk bikin Anda tertarik. Atau bukan cerita dari gereja. Anda mau yakin? Coba buka Google. Semua punya internet. Coba buka Google. Coba buka buku sejarah Mesir. Mukjizat ini terjadi di Mesir pada abad ke-10. Gunung yang dipindahkan oleh Tuhan supaya menjaga anaknya yang berada di Mesir. Karena ingat Bapak Ibu, sejak Kristen datang ke sini, hidup orang Kristen susah sekali. Tetapi orang Kristen sampai hari ini Bapak Ibu, kami selalu merasa bahwa sangat diberkati. Karena kami selalu pegang janji Tuhan, Yesaya 19:25 yang katakan, diberkatilah umatku Mesir. Kami selalu pegang ini, dan itu firman Tuhan buat kami. Ya, nah, itu Bapak Ibu mengenai gunungnya. Tapi kalau gereja ini baru, ini gereja baru, tidak ada sejarah. Dipahat oleh siapa? Oleh tukang sampah yang di luar. Ya, jadi gunung ini sekali lagi dipindahkan 1000 tahun yang lalu. Gunungnya ya. Tapi kalau gereja baru, gereja ini baru dibuka tahun 1992. Jadi umur gereja ini hampir 30 tahun saja. Baru. Orang Indonesia kasih nama gereja sampah. Kenapa? Karena sekali lagi kita harus melewati kampung tukang sampah. Ya. Tapi namanya yang benar gereja Mukjizat atau gereja Bukit Mukatam. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita tadi naik mobil kecil itu, kita lihat banyak salib, gambar Bunda Maria, Tuhan Yesus. Karena kampung ini semua Kristen. Tukang sampah itu semua Kristen. Dan jangan pikir mereka orang miskin. Mereka orang kaya sekali. Kaya sekali Bapak Ibu. Cuman pekerjaan mereka begini, kumpul sampah dari seluruh Mesir, dari seluruh Kairo, dibawa ke tempat ini, baru mereka daur ulang, ya. Terus mereka jual lagi, kertas sendiri, plastik sendiri, ya. Mereka mungkin tempatnya kotor, tapi mereka punya rumah di tempat lain. Tapi kalau mereka kerja tetap kotor begini, ya. Nah, Bapak Ibu, mereka datang ke tempat ini. Daerah ini dikasih oleh presiden di Mesir namanya Gamal Abdul Nasser tahun 1970. Tapi waktu tempat ini dikasih ke mereka, ini padang gurun. Gak ada listrik, gak ada air, gak ada apa-apa. Jadi mereka mulai bangun rumahnya di dalam gunung. Makanya itu kan rumahnya nempel di gunung. Kita kan jalan kecil, itu nempel di gunung. Ya, tahun 72 mereka mau bangun gereja tapi tidak bisa karena kecil. Akhirnya gimana? Mereka ketemu gua ini Bapak Ibu. Waktu itu tahun 72 gua ini penuh dengan sampah, pasir, batu. Ya, mereka mulai membersihkan tempat ini. Berapa lama? 20 tahun. 20 tahun mereka kerja sendiri, tidak dibantu orang. Sampai mereka buka gereja ini tahun 92. Ini semua Bapak Ibu, buah alami. Tetapi ini dipom pakai dinamit. Dan bikin gereja lebih luas. Gereja ini Bapak Ibu, sekali lagi namanya gereja Mukjizat. Karena biasa di sini ada ibadah KKR. Coba buka YouTube, tulis Saint Simon Church Kairo atau Gereja Sampah Kairo di YouTube. Anda akan lihat kadang-kadang bikin di sini ibadah kesembuhan. Ribuan orang di sini. Bisa sampai 15.000 orang di sini Bapak Ibu. Ibadah. Mereka datang untuk didoakan
dan banyak mukjizat terjadi di tempat ini, Bapak. Makanya hari ini namanya gereja mukjizat. Ya, Bapak Ibu, gereja ini tidak tersebut di Alkitab, tapi sekali lagi saya katakan tadi apa? Bahwa kalau kita ke Mesir, kita mau lihat bagian Alkitab, kita mau lihat bagian sejarah juga, kita mau lihat bagian mukjizat yang terjadi di Mesir. Ya, ini Bapak Ibu. Menurut saya ini salah satu puncak ziarah kita di Mesir. Ya, Anda akan merasakan ini. Ya, jadi ini kita mau ambil kesempatan ini, kita mau ya doa ibadah singkat mungkin 30 menit sama Bapak Pendeta. Kita menutupi berjalan kita di Mesir dan Yerusalem, ya, karena besok kita nggak ada acara gereja lagi. Kita ibadah hari ini dan saya percaya bahwa mukjizat bisa terjadi di tempat ini. Amin. Satu hal yang terakhir Bapak Ibu, pahatan ini semua yang di sini yang di luar juga dipahat oleh seorang namanya Marius. Dia orang dari Poland. Dia datang ke sini tahun 92 dan dia dengar, habis itu dia dengar mengenai gereja mukjizat, habis itu dia tinggal di sini Bapak Ibu terus. Ya. Nah, dan sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa lihat orang dari seluruh dunia, termasuk teman kita Indonesia Muslim pun datang. Di sini Bapak Ibu gereja terkenal sekali. Nanti. Di Eropa, Amerika, Korea, di sini ada guest house besar. Banyak sekali orang Korea datang ke Mesir dan mereka tinggal di gereja ini bisa 1 minggu, 2 minggu hanya untuk serving di tempat ini. Ya, jadi gereja ini sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Ya, tapi maaf bukan namanya gereja sampah, tetapi namanya gereja mukjizat atau gereja bukit. Bukan.